Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saat ini bulan Mei tahun 2023 kita berjumpa kembali. Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang kondisi saat ini kita sudah berusia insya Allah nanti 391 tahun. Kita pada usia yang begitu banyak itu alhamdulillah telah mengantarkan Kabupaten Tangerang pada kondisi infrastruktur kita sudah memiliki, tadi mungkin sepintas handai tolan atau Bapak Ibu semua bisa melihat, kita memiliki beberapa puskesmas. Walaupun kita ada 29 kecamatan, tapi kita memiliki puskesmas kurang lebih ada 44 puskesmas. Selain itu juga kita memiliki rumah sakit umum daerah lebih dari satu. Ini sesuatu hal yang membanggakan menurut kita, karena ini sebagai keseriusan pemerintah dalam menjaga taraf hidup masyarakat. Kita memiliki rumah sakit umum sebanyak 3. Yang pertama ada di Rumah Sakit Umum Tangerang yang berdomisili di Tangerang, terus ada Rumah Sakit Umum Paku Haji dan Rumah Sakit Umum Garaja. Yang tahun ini sedang dibangun Rumah Sakit Umum daerah yang keempat, yaitu Rumah Sakit Umum Tiga Raksa. Selain rumah sakit juga kita terus membangun infrastruktur seperti sekolah sesuai kewenangan ya. Kewenangan kita ada di SD negeri dan SMP negeri, dan untuk kesiapan angkatan kerja juga kita membangun beberapa balai latihan kerja ada di beberapa kecamatan. Selain itu juga kita memiliki stadion, ya ini stadion mini. Walaupun Kabupaten Tangerang salah satu daerah yang memiliki bonus demografi yang cukup tinggi dan padat di atas 3 juta, ternyata dengan komitmen yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda, kita masih dapat memiliki stadion di setiap kecamatan, yaitu 29 stadion mini yang barang tentu itu sudah bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat. Selain untuk kegiatan olahraga juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tapi tidak merusak kondisi rumput, kondisi podium dan lain-lain. Yang lebih membanggakan lagi dari sisi olahraga adalah kita memiliki fasilitas olahraga di Sport Center Kelapa II. Itu ada stadion bertaraf nasional sebagai home base atau markasnya klub kesayangan kita, Pendekar Cisadane, yaitu Persita, dan ada beberapa sarana olahraga yang lain seperti lapangan softball, juga ada lapangan sepak bola outdoor, dan juga ada lapangan indoor yang bisa digunakan oleh beberapa cabang olahraga. Ini sudah barang tentu masih banyak hal yang lain yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, ya salah satunya di ujung di Pantura, yaitu kita sudah memiliki objek wisata baru yang ikonik, yaitu Ketapang Aquaculture. Ini sebuah kebanggaan khususnya bagi masyarakat Mauk atau Ketapang. Dari sekian puluh kilometer garis pantai yang kita miliki, ternyata kita bisa membangun di Mauk dan sudah menjadi percontohan beberapa negara yang sudah berkunjung ke sana. Ini mari kita jaga, dan sudah barang tentu ini menunjukkan bahwa segala pembangunan infrastruktur yang tadi, baik jalan dan lain-lain, jembatan juga, itu merupakan hasil perjuangan kita bersama dalam hal ya kita sebagai wajib pajak, khususnya wajib pajak PBB dan BPATB. Kita telah berkontribusi dari uang yang kita sisihkan. Mungkin walaupun bayar PBB hanya setahun sekali, ada yang 10.000, 20.000, 100.000, ada yang sekian juta, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran dalam 1 tahun sekali. Tapi itu bisa menjadi sebuah infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kita sangat layak bangga sebagai wajib pajak, sebagai masyarakat, dan sebagai bagian daripada komunitas di Kabupaten Tangerang. Semoga Kabupaten Tangerang
terus berkembang dan terus maju. Dan pada kesempatan ini saya tidak bosan-bosan karena saya mengingatkan kembali, saya belum lama ini ada beberapa pengaduan yang klasik, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membayar PBB, bukan tidak bisa karena keadaan sistem, tapi tidak bisa karena ulah kita sendiri. Ulah yang seperti apa? Ulah yang karena kita enggan membayar kewajiban. Bayar PBB hanya 1 tahun sekali, sangat terjangkau dengan tarif 0,15 hingga 0,225%. Jadi kalau didesimalkan itu hanya 0,0 sekian. Karena kita lalai, akhirnya PBB kita terblokir. Kenapa harus ada pemblokiran? Karena ini sebagai upaya kita melakukan penagihan secara pasif, penagihan secara sistemik, dan sebagai upaya kita untuk memutakhirkan data. Karena kita tidak mungkin mencetak setiap tahun SPT PBB ternyata objeknya sudah tidak ada, sudah hilang, dan sudah tidak ada wajib pajaknya dan lain-lain. Jadi ini sebagai upaya kita untuk memutakhirkan data dan upaya kita untuk melakukan penagihan secara by sistem agar lebih efektif. Walaupun demikian, masyarakat bisa mengetahui kondisi kewajibannya, kondisi notnya masing-masing, yaitu dengan cara cukup mudah sekali. Saya ingatkan lagi, melalui aplikasi IPPB Kabupaten Tangerang atau aplikasi di Tangerang Gemilang ya. Tangerang Gemilang nanti ada menu IPPB Kabupaten Tangerang. Itu mudah sekali, hanya di-download melalui Google Play Store dan tidak memakan paket data yang besar karena hanya kurang lebih di bawah 10 MB. Jadi silakan akses, nanti setelah diakses masukkan NOP, nanti kita tahu nih riwayat historis pembayaran dan riwayat ketetapannya. Pastikan ada ketetapan hingga tahun 2023. Apabila tidak ada ketetapan hingga tahun 2023, berarti keadaan NOP-nya, SPPT-nya itu sedang terblokir. Bagaimana cara mengaktifkannya? Mudah sekali, kita ada mekanisme 2. Yang pertama, datang ke UPT setempat sesuai lokasi objek pajak. Kita memiliki UPT, 5 UPT, ada UPT Tiga Raksa yang berkantor di samping Kelurahan Tiga Raksa, ada UPT Belaraja yang berkantor di kantor urusan keagamaan dekat flyover Belaraja, ada UPT Rajek yang berkantor di area Kecamatan Rajek, ada UPT Pakuhaji yang berkantor di area Kecamatan Pakuhaji, serta UPT Kelapa II yang berkantor di area kantor Camat Kelapa II. Itu satu UPT membawahi 5-6 kecamatan. Silakan datang ke UPT untuk aktivasi apabila memang memiliki luas tanah yang di atas 600 meter persegi. Tapi untuk yang di bawah 600 meter persegi, berada di kawasan pergudangan, berada di kawasan perumahan tertata, pemukiman tertata, kawasan industri dan lain-lain, bisa aktivasi dengan mudah melalui WA Center. Itu prosesnya tidak sulit dan akan aktif kurang lebih dari 2-3 hari, atau kalau apabila tidak terlalu banyak dalam 1 hari, itu 1 hari bisa selesai. Ke nomor 08 111 0567 123. Saya ulangi, 08 111 0567 123. Tidak repot, tidak ribet. Dan nanti apabila ingin membayarnya, silakan, nggak usah bingung. Kita punya channel pembayaran, bisa ada di Bank BJB, baik ke loketnya, ke ATM-nya, mobile bankingnya, dan lain-lain. Dan juga bisa melalui kantor pos, bisa juga melalui Alfamart, Indomaret, bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, melalui OVO, melalui GoPay, melalui link aja, melalui aplikasi Blibli. Dan saat ini kami mohon doa dan dukungannya. Kami sedang tahap penjajakan, tahap negosiasi bahwa bayar PBB di Kabupaten Tangerang juga bisa melalui Dana. Bisa melalui Dana, salah satu dompet digital atau e-wallet yang sedang hit saat ini. Jadi pada prinsipnya, pada kesempatan saya kembali mengingatkan agar Bapak Ibu melaksanakan kewajibannya agar terhindar dari kesulitan atau kerepotan di kemudian hari, ya. Karena saya kemarin mengalami ada laporan dari masyarakat
ada keadaan tertentu dia memiliki tanah sebagai tanah warisan, karena keadaan tertentu dia butuh biaya bahwa tanah itu harus dijual, tapi karena ini warisan, si ahli waris lupa terhadap kewajibannya, akhirnya ketika dia mau menjual tanahnya mengalami kesulitan karena tanahnya tidak memiliki SPPT PBB, karena tanahnya memiliki piutang PBB yang besar. Akhirnya si pembeli tidak melanjutkan rencana transaksinya, akhirnya seorang yang tadi itu mengalami kesulitan. Inilah salah satu contoh kerugian yang kita rasakan apabila kita lalai membayar kewajiban PBB, otomatis nilai aset kita terindikasi akan hilang. Karena transaksi saat ini secara negara, secara administrasi, akte jual beli tidak bisa dilakukan apabila ada tunggakan PBB, apalagi nggak punya SPPT PBB. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pajak kita untuk kita. Kita lihat kondisi Tangerang saat ini memang betul ada infrastruktur yang belum baik, karena awalnya baik, diperbaiki, rusak kembali. Tapi kita dengan apabila kita memiliki kemampuan dana, kemampuan anggaran, itu akan terus kita perbaiki kembali sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat mudah untuk beraktivitas dan agar masyarakat mudah untuk mencari rezeki, agar masyarakat mudah untuk mencari nafkah, dan agar masyarakat nyaman ketika berada di rumahnya masing-masing, ketika rumahnya, asetnya telah menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Jangan harap kita bisa hidup nyaman, dan harap kita bisa hidup tenang apabila kita lalai terhadap kewajiban. Kewajiban harus kita dahulukan, baru kita menuntut hak. Itulah keadaan yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.